Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Mas. baik. Apa kabar nih, Mas? Baik juga, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pak Baik. Wasisto, ini Ya, desas-desusnya ini nggak tahu bener apa enggak ini. Ini tanggal cantik kan ya, tanggal yang disukai Pak Prabowo, tanggal 8. Ini di istana dapat kabar gak sih Pak Wasisto akan ada reshuffle atau Hmm. pergantian kabinet atau pelantikan misalnya? waduh. Kalau saya sudah dari kemarin dihubungi beberapa jurnalis yang menanyakan Iya. adanya potensi masuknya si A, si B untuk bisa masuk ke kabinet terbaru. Hmm. Cuman kan ini masih belum terkonfirmasi ya, Iya, Iya. betul. karena kan bisa saja berubah dalam detik akhir. Jadi Benar-benar. ya anggap saja kita melihat ini bagian dari proses pembaruan dari pemerintahan ya, di mana mungkin si A, si B cocok untuk di posisi ini dan mungkin yang lain perlu disegarkan seperti itu, Mbak Ita, Mas Sarah. Baik. Tapi kalau melihat sekarang ini dari dari beberapa hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, Mas Wasisto, termasuk juga dengan inflasi yang juga luar biasa, Iya. dolar kita juga dolar yang semakin perkasa terhadap rupiah kita, lalu juga ada beberapa hal yang lainnya. Ya. Pak Wasisto sendiri melihatnya ada nggak sih kemungkinan pembantu-pembantu presiden ini yang direshuffle atau mungkin malah ditambah dengan staf ahli lainnya begitu? Kalau Mas Wasisto sendiri melihatnya seperti apa? Iya, tentu kalau kita melihat kondisi makroekonomi kita sekarang yang mana harga tukar rupiah turun drastis, kemudian indeks harga saham gabungan juga menurun rate-nya, dan juga kita melihat ada kenaikan harga barang bahan pokok di masyarakat. Tentu ini membutuhkan adanya sosok baru ya kalau secara matematis ya, karena memang di sini kan buah dari kebijakan dari pejabat yang ada sekarang. Cuman kan masalahnya kalau dalam politik kan logika meritokrasi ini kadangkala antara iya dan tidak dalam pengambilan keputusan politik. Jadi memang lagi-lagi ini tergantung dari political will dari seorang presiden ya. Apakah memang beliau ini mempertimbangkan aspek-aspek yang demikian sehingga perlu segera melakukan dasar-dasar perubahan sesuai dengan kaidah meritokrasi dan teknokratis yang tadi kita sebut, atau memang masih menggunakan pendekatan politis bahwa yang seperti ini masih sifatnya kasuistik dan masih insidental sehingga masih tetap mempertahankan pejabat yang lama. Jadi memang di sini logika teknokratis mungkin iya mengesahkan bahwa hal ini perlu ada penyegaran. Cuman lagi-lagi ini kan tergantung pada keputusan Presiden. politis yang mana bisa ya bisa tidak seperti itu, Mas. Tapi kalau selama ini kan rakyat itu jadi pertimbangan. Kondisi ekonomi juga biasanya jadi pertimbangan. Sebelum memutuskan melakukan reshuffle itu, kalau sebagai pengalaman Pak Wasisto, presiden itu biasanya ngobrol dulu nggak sih sama pembantu-pembantunya, misalnya wapres, kemudian partai koalisi pendukung pemerintah, atau seperti apa sih Pak Wasisto? Ya tentunya begini Mas Anang ya. Kalau kita melihat kan circle presiden itu kan ada beberapa layer ya. Ya tentu ada HSP, ada Seskap, ada Sesnek, ada mungkin ya staf ahli di lingkaran presiden yang tentu memberikan masukan terkait teknis dan non teknis. Nah masalahnya kan hal-hal demikian ini masih menjadi dasar kebijakan, dasar pertimbangan yang memang ini diperlukan skala, apakah sisi urgensinya itu sampai sebelah mana sehingga perlu dilakukan reshuffle. Karena memang di sini kan kabinet itu kan ibarat sebagai sebuah orang-orang yang ditunjuk secara personal oleh presiden, sehingga memang ada ikatan emosional yang dibangun di sana. Sehingga kalau kita melihat memang dasar dari pertimbangan yang disampaikan oleh beberapa circle presiden itu memang menjadi kebijakan. Cuman lagi-lagi ini kan juga masalah reshuffle juga masalah pergolakan batin kan sebenarnya. Karena memang harus mengganti dengan orang lain, sementara ini sudah dipercaya atau mungkin yang
lama masih layak, tapi karena kondisi harus mengharuskan diganti. Jadi memang di sini kita melihat faktor kompleks yang memengaruhi reshuffle di lingkar istana seperti itu, Pak Ita. Karena kalau kita lihat agenda hari ini, Pak Presiden itu akan menerima surat kepercayaan duta besar negara-negara sahabat. Nah, kebetulan juga kemarin sempat rame ketika Pak Said Iqbal dipanggil ke istana, kemudian Pak Khatib Basri membatalkan ke Amerika. Nah ini akhirnya netizen atau masyarakat ini menerka-nerka, jangan-jangan ada pergantian ini di istana ini. Atau penambahan. Terus kemudian satu lagi yang belum dilantik ketika Kepala BGN di OTT oleh KPK, kemudian muncul Wakil Kepala BGN yang jadi Kepala BGN itu belum dilantik. Nah mungkin ada analisa dari Pak Wasisto terkait ini? Iya, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, Mas Anang, ketika dulu atau mungkin bukan dulu banget sih, ketika Pak Dudung dipanggil ke istana beberapa hari sebelum diangkat dan pikir-pikiran diangkat, ya memang itu bisa menjadi semacam sinyalmen ya, bahwa hal pola demikian ini bisa jadi berulang di reshuffle berikutnya potensinya. Cuman bisa jadi pula kita menganalisa bahwa ini mungkin sekedar terima pendapat eksternal atau mungkin mencari point of view dari seseorang yang dari luar lingkar istana atau mungkin dari pandangan teknokrat. Jadi memang ya kalau kita menggunakan pola sebelumnya yang terjadi ya, ada figur yang dipanggil sebelum dan kemudian dilantik sesudahnya, ya bisa jadi seperti itu. Cuman kan dalam kondisi saat ini yang mana kita tidak tahu kepastian yang terjadi, ya bisa jadi kita juga memiliki pandangan bahwa ini mungkin sekedar mencari pandangan dari orang luar, dari luar istana maksud saya, sehingga bisa balance lah beberapa poin yang diterima Presiden seperti itu. Baik. Pak Wasisto, Pak Prabowo ini kan sudah menjabat sekitar 1,5 tahun, 1 tahun 7 bulanan lah ya Pak ya. Dan sejauh ini juga reshuffle sudah terjadi sekitar 6 kali. Kalau hari ini terjadi lagi berarti udah ke-7 kalinya mungkin beliau ini melakukan reshuffle. Pak Wasisto sendiri melihatnya ini hal yang wajarkah begitu reshuffle terjadi sering kali berulang kali, atau mungkin karena memang ada beberapa orang yang dipilih oleh beliau ternyata memang ya tidak seperti yang diduga, ternyata mungkin karena background yang berbeda yang dipilih dan berada di posisi yang ditempatkan di pos-pos yang mungkin bukan bidangnya. Kalau Pak Wasisto sendiri melihatnya seperti apa Pak dengan reshuffle sebanyak ini setelah jadi begini Mbak Ita, kalau soal angka ideal reshuffle kan tidak ada angkanya ya. Tidak ada angkanya ya. Mau 1, 2 atau sekian kan itu tidak ada rumusan ideal bahwa yang seperti itu akan menghasilkan kabinet yang zaken lah. Nah, masalahnya kan yang kita lihat di lapangan atau realita yang ada sekarang ini memang kabinetnya besar banget. Dan beberapa memang sudah ada yang terkena OTT kan. Nah, bisa jadi memang itu bisa menjadi semacam pola ya, bahwa memang di sini reshuffle itu bagian dari proses seleksi ya, seleksi atau mungkin filterisasi, bahwa memang orang-orang yang ditunjuk sebelumnya atau mungkin yang sudah ada itu tidak akan selamanya untuk bisa duduk di jabatan sampai 5 tahun ke depan namanya presiden kan. Jadi memang saya pikir sah-sah aja gitu ya Mas ya. Sah saja, karena ini kan tidak ada rumusan ideal, mau kapanpun dari reshuffle. Karena kan yang namanya pejabat menteri atau kepala badan itu kan tidak mesti 5 tahun bakal selesai kan, jadi kan tergantung evaluasi personal presiden. Nah, saya pikir memang dalam merespon beberapa hal yang terjadi ya, yang barusan terjadi misalnya OTT wakil menteri dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi semacam pertimbangan presiden ya, bahwa memang ada saatnya memang ada orang diganti dan ada saatnya orang itu harus dilantik seperti itulah.
Baik, baik. Pak Wasisto, kalau secara hitung-hitungan politik ya, Pak Wasisto kan pengamat politik yang selalu ngamati. Nah, sebelum lakukan reshuffle itu pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, biar karena ini yang kita lihat dalam 1,7 tahun menjabat ini kritikan selalu muncul ke Pak Prabowo, dan kritikan itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Pak Presiden. Nah, di momen ini kan ada sinyalemen lah gitu. Nah, mungkin bisa dikomentari analisisnya Pak Wasisto terkait ini. Iya, begini Mas Anang, kalau pertimbangan reshuffle ini kan selalu dilandasi dua hal ya. Yeah. Pertimbangan politis dan pertimbangan teknokratis. Nah, dua hal ini kan seringkali berkontestasi nih, saling saut-menyaut mana yang lebih diprioritaskan dan sebagainya. Nah, masalahnya kan yang kita lihat dalam beberapa reshuffle ini, terutama di 1,7 tahun belakangan ini kan lebih banyak pertimbangan teknokratisnya kalau saya baca ya. Yeah. Nah, biasanya kalau pertimbangan politis itu akan terjadi manakala sudah memasuki paruh kedua pemerintahan atau mungkin sudah menjelang tahun pemilu, karena kan yang dilihat kan adalah bagaimana menaikkan elektabilitas kan untuk pemilu 2029, karena di paruh kedua ini kan fase krusial bagi partai penguasa atau pejabat yang memang mencari potensi reelektabilitas di tahun 2029. Jadi memang kalau belum sampai paruh pertama 2029-2030 ya mungkin masih kita membaca masih pertimbangan teknokratis ya. Kalau mungkin sudah 2027 ke sana ya mungkin lebih banyak politisnya, seperti itu Mbak Ita. Termasuk konsultasi dengan partai politik pengusung dan oposisi. ya seperti itulah. Kalau figur ini Pak Wasisto seperti apa Pak, figur soal seorang Said Iqbal, kemudian Nani Deyang, kemudian ada muncul lagi Khatib Basri. Ini pas gak sih seperti ekspektasi atau keinginan masyarakat gitu, meskipun memang untuk menjadi pembantunya presiden itu hak prerogatif dari Prabowo? Waduh, kalau saya suruh menilai sebagai masyarakat kan mungkin beda dengan masyarakat lain gitu loh. Kamu kan dari sepak terjangnya kan benar, tapi kita anggap masyarakat yang lain salah nih. Enggak, maksudnya dari sepak terjangnya kan tahu kan Pak Wasisto, ini orang orang ini kompeten di ketenaga kerjaan, harusnya pas di wilayah ketenaga kerjaan, atau memang ada hak prerogatif presiden ditempatkan di mana gitu. Ya, kalau kita melihat dari beberapa sosok yang sudah muncul di media ya, yang satu itu punya rekam jejak advokasi di bidang perburuan itu cukup panjang. Yang satunya lagi itu seorang teknokrat, seorang ekonom yang juga punya rekam jejak yang panjang pula. Artinya ya kalau kita melihat dari tolak ukur pengalaman, jam terbang dan juga latar belakang sosial akademis ya mungkin layak lah untuk menjadi seorang pejabat. Cuman masalahnya kan ini lagi-lagi kalau kita bicara soal pengangkatan pejabat sekelas kementerian atau kepala badan, itu kan lagi-lagi keputusan politik, bukan keputusan birokrasi. Kalau misalnya masih eselon 1, eselon 2 ya mungkin kita bisa berargumen ya ini teknokratis lah. Tapi kalau sudah menteri atau wamen atau setelahnya itu kan sudah keputusan politik, Mas Tatang, Mbak Ita. Jadi memang ya kita bisa berargumen beliau ini sudah punya rekam jejak yang cukup mengesankan. Cuman lagi-lagi masalah hak prerogatif ini kan yang seringkali sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau mungkin sebaliknya, seperti itu. Baik. Nah, Pak Wasisto, ini terkait juga dengan banyaknya mungkin penilaian juga dari warga masyarakat tentang kabinet Merah Putih sekarang yang katanya gemuk nih gitu kan ya. Nah, kalau ternyata nama-nama yang sekarang ini berseliweran ini tidak
menjadi menteri misalkan, tapi jadi staf khusus segala macam. Kan artinya Makin gemuk makin lagi. gemuk lagi begitu ya. Nah, Pak, Bapak sendiri nih lagi-lagi karena sebagai pengamat politik juga nih ya, melihat kabinet yang sekarang yang memang gemuk ini dengan juga berbagai macam tanggapan juga dari masyarakat, melihatnya seperti apa Pak sebenarnya? Apakah memang wajar karena memang kita butuh orang banyak nih untuk menangani negara kita, atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Iya, sebenarnya kan kompleksitas masalah itu perlu diukur apakah memang masalah yang dihadapi itu harus diselesaikan dengan kementerian atau badan yang sifatnya ad hoc. Atau mungkin masalah-masalah yang demikian itu bisa diselesaikan oleh kementerian yang existing atau badan yang existing. Nah, masalahnya kan jumlah kementerian lembaga ini sudah direvisi undang-undangnya. Jadi kalau dulu kan 33 ya. Iya. Nah, sekarang kan sudah 43, Betul. lebih malah. Hmm. Jadi memang mungkin kalau kita berargumen sebagai orang awam, ya mungkin akan melihat bahwa ini terlalu besar ya untuk menangani masalah yang ada di masyarakat atau mungkin bangsa dan negara. Cuman kalau kita menggunakan logika pemerintah kan akan beda, karena mungkin semua masalah itu adalah masalah yang sifatnya ad hoc, yang itu perlu ada kementerian khusus yang menangani itu misalnya. Jadi memang seringkali kita perlu melihat ada ketimpangan cara melihat masalah antara kita sebagai masyarakat dengan yang ada di pemerintah. Bisa jadi kita melihat bahwa masalah-masalah yang ada di ruang publik itu ya udahlah cukup kementerian atau lembaga yang sudah existing. Cuman kan kalau kita bawa ke level yang lebih tinggi, mereka akan melihat bahwa ini tidak cukup hanya diselesaikan dalam satu kementerian, perlu badan khusus atau tadi yang saya bilang perlu kementerian ad hoc tertentu yang itu memang fokus menangani ini. Jadi ya lagi-lagi kita melihat pola pandang yang berbeda melihat masalah dengan tujuan pendirian badan atau kementerian tertentu seperti itu. Mbak Ita, Mas Anang ya. Ya, Pak Wasisto, ini kan biasanya keputusan yang dikeluarkan Pak Prabowo itu kan cenderung dalam tanda kutip berpihak ke rakyat. Misalnya ketika MBG dikritik, kemudian muncul OTT penangkapan. Kemudian ada untuk masalah saat ini kan masalah trust terhadap Menteri Keuangan ini. Yang dianggap pengusaha atau itu kok kayak nggak percaya. Apakah memang nantinya keputusan yang akan dikeluarkan ini faktor kepercayaan? Khatib Basri kan terkenal dengan faktor kepercayaan trust. Bu Sri Mulyani juga sama waktu sebelum diganti ke Pak Purbaya ini. Nah, mungkin ada pertimbangan khusus nggak sebenarnya untuk Menteri Keuangan ini diganti, apalagi kemarin juga ramai soal kasus bea cukai kan di bawah Kementerian Keuangan, terus kemudian pajak segala macam. Iya, sebenarnya sih kan sosok Menteri Keuangan ini adalah sosok yang krusial ya, karena sebagai bendera negara tentu yang dibutuhkan adalah sosok yang independen, imparsial, dan memang punya rekam jejak panjang dalam bidang ekonomi. Karena mengurus keuangan negara yang sedemikian kompleks ini perlu sosok ekonom yang cukup capable. Nah, masalahnya kan Kementerian Keuangan ini juga menjaga kebijakan makro, fiskal, moneter, dan sebagainya. Yang itu kan tujuannya kalau dalam konteks hari ini kan menjaga kepercayaan pasar kan sebenarnya. Iya. Nah, kalau pasar itu selalu berpikiran secara merit system. Artinya kalau menteri ini jadi kira-kira dampaknya apa nanti ke pasar ya? Ke pasar atau mungkin ke kehidupan makroekonomi. Sehingga yang perlu kita lihat menjaga trust ke pasar atau memilih pasar modal atau mungkin korporasi atau mungkin aktor ekonomi lain itu jadi penting pula, karena sosok Menteri Keuangan ini kan juga punya pendekatan ekonomi masing-masing antara
dia yang cenderung Keynesian, dia yang cenderung fiskal disiplin atau mungkin dan sebagainya. Lagi-lagi memang menjaga trust kepada pasar dalam konteks hari ini, apalagi ISG turun drastis kan, itu menjadi polling point yang krusial. Sehingga kita perlu melihat sebenarnya mazhab ekonomi yang dibawa Menteri Keuangan itu baiknya seperti apa dalam kondisi hari ini. Seperti itu. Ya, kita berharap segera ya. Kita tunggu dan kita apapun berharap itu kita keputusannya ya atau dalam beberapa hari ini ya. Apakah nanti memang hanya yang sudah ketangkep kemudian diganti yang baru atau memang ada reshuffle ya Pak Wasisto ya. Harapan kita semua perekonomian juga makin baik lah apapun kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden pada hari ini. Terima kasih Pak Wasisto atas waktunya. Terima kasih analisanya. Sehat selalu Pak. Ya selalu pula Mbak. Baik. Baik, selamat pagi. Pagi. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia obrolan kita bersama narasumber kita pagi hari ini ya. Ada Pak Wasisto Raharjojati, beliau adalah peneliti politik dari BRIN. Ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Begitu. Nah,